Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan terduga pelaku yang tega ya melakukan peledakan di sekolahnya sendiri di SMA Negeri 72 Jakarta di beberapa tempat. Salah satunya adalah di masjid pada saat rekan-rekan atau adik kelasnya tepatnya itu melakukan sholat Jumat. Kenapa aku bilang adik kelasnya? Terduga pelaku yang berusia 17 tahun ini, dia adalah siswa kelas 3 atau kelas 12. Sementara korbannya mayoritas adalah kelas 10 karena pada saat itu memang kelas 3 atau 12 itu sedang libur. Makanya nggak heran yang menjadi korban adalah kebanyakan adik kelasnya. Aku tahu nih, banyak sekali masyarakat yang sepertinya terpecah menjadi dua. Ada yang yakin bahwa motifnya ini adalah karena dugaan dia sering dirundung oleh sejumlah rekan-rekannya, atau ada juga yang mengatakan bahwa ini terkait dengan ajaran-ajaran tertentu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui keterangan dari Polda Metro Jaya, tepatnya ada keterangan terbaru dari Kabid Humasnya, Kombes Budi Hermanto, yang mengatakan bahwa terkait dengan terduga pelaku ini, kan memang sedang dirawat di rumah sakit, sempat mengalami parah, ada operasi yang harus dilakukan, tetapi sekarang kondisinya sudah membaik dan sedang dalam proses perbaikan karena ada keterangan dari rekan-rekan siswa di sana bahwa teman-temannya yang saat ini berada di rumah sakit totalnya itu ada sekitar 26 orang yang masih dirawat. Dari total korban adalah 96 orang. Mereka ini mengalami luka-luka karena ada kayak paku-paku gitu. Jadi kena serpihan-serpihan yang kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Nah, kembali lagi terkait dengan dugaan motif tersebut, apakah beneran ini karena memang dirundung atau memang karena ada terpapar? Nah, Densus 88 menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini sedang melakukan analisa selagi atau sembari menunggu dari si pelaku untuk dilakukan pendalaman. Ada yang bilang bahwa anjas dia tuh masih kecil, 17 tahun, secara undang-undang kita nggak boleh menyebutnya sebagai terduga pelaku, tapi adalah anak yang bermasalah dengan hukum ya. Menurut aku ya, please, I'm so sorry ya, 17 tahun itu menurut aku udah cukup dewasa lah, apalagi di era sekarang seperti ini. Kayaknya undang-undangnya memang harus diperbaiki, udah nggak relevan lagi. 17 tahun tuh udah dewasa banget menurut aku. Nah, ada beberapa analisa yang kita bahas di sini terkait dengan motifnya. Polanya itu udah kelihatan kebaca banget sih. Ada beberapa nama di video sebelumnya sudah kita bahas, seperti nama-nama yang ada di senjata mainannya. Itu ada Brenton Taran, ada juga Alexander Bisonet. Yang kedua sosok ini adalah sosok sama-sama masih muda, usianya itu juga masih ya ada yang 27, ada yang masih ya rata-rata 20-an tahun lah ya. Mereka ini kan divonis seumur hidup di Selandia Baru dan juga di Kanada karena melakukan pengedoran kepada mereka yang sedang beribadah, terutama adalah untuk warga Muslim. Alasannya karena white supremacy. Mereka ngerasa bahwa ras mereka, kulit putih adalah yang terbaik, makanya harus menaklukkan ras yang lainnya. Tetapi di samping dua nama tersebut, teman-teman, ini sekarang sudah mulai muncul namanya apa itu, akun TikToknya udah nggak ada ya dari si terduga pelaku, tetapi sudah banyak yang mengcapture dan banyak mengirimkannya ke Instagramku di Anjas Asmara. Ini itu diambil dari si pemilik inisial FN tersebut. Itu ada kayak bingung nih ngomongnya gimana. Karena ada kayak logo yang oke gitu loh. Logo oke itu ini adalah identik dengan dua pelaku lainnya yang memang mirip dengan si terduga pelaku. Maksudnya gimana? Logo oke ini yang pertama ditemukan oleh sejumlah orang di akun sosial media si inisial FN, diupload ke akun TikToknya. Oke, seperti itu. Nah, gambar ini identik sekali dengan kasus yang lainnya seperti kasus dari Natalie Lynn Rupnau, sama juga Solomon Henderson. Maksudnya gimana? Coba kita pahami secara sekilas apa yang terjadi pada kedua orang ini, narapidana sekarang. Natalie ini adalah seorang siswi ya, usia 15 tahun. Dia ini melakukan pengedoran, berarti sudah berpulang dong, karena dia juga mengakhiri diri di TKP, teman-teman. Kejadiannya pada 16 Desember 2024 dengan 2 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Lokasinya di sekolah abandon
Life Christian School di Madison, Wisconsin, United States of America. Dan background dari Natalie Lynn Rapnoe ini adalah berasal dari keluarga broken home dan juga punya keyakinan kayak white supremacy yang ideologinya seperti itu, ngerasa bahwa rasnya adalah yang terbaik, ras yang lain itu harus dimusnahkan. Itu adalah logo dari orang yang melakukan kejadian serupa lah. Nah, yang berikutnya juga ditemukan kepada seorang pemuda usia 17 tahun namanya Solomon Henderson. Dia adalah seorang siswa di Antioch High School, Tennessee, United States. Kejadiannya di 22 Januari 2025, dia mengedor satu persatu rekannya dan dia mengambil senjatanya tersebut di toilet, dan itu adalah legal karena memang di negara tersebut memang boleh ya memiliki senjata dengan aturan tertentu. Dan pada saat dia melakukan aksinya, dia ini siaran secara langsung di akun sosial medianya. Kalau nggak salah namanya Kick sosial medianya, bukan sosial media yang populer di Indonesia. Ada 2 korban yang meninggal dunia dan juga belasan luka. Motifnya juga sama, white supremacy, dan mereka juga mengeklaim bahwa ya rasnya mereka adalah yang terbaik. Mereka nggak mau ya melakukan hal yang apa ya, eh, menghindari atau melakukan hal sesuai dengan keyakinan mereka. Aku berusaha membuatnya bahasanya secara halus teman-teman, karena ini berhubungan dengan keyakinan dan juga kepercayaan orang-orang tertentu. Tapi poinnya adalah white supremacy. Nah, dari 2 tokoh terbaru ini yang secara kita pahami dengan logo OK tersebut, waduh, ini polanya udah sama nih. Ada 4 orang ya yang berhubungan dengan peristiwa ini yang disebutkan atau secara tidak langsung ada dalam peristiwa di SMA Negeri 72 Jakarta pada hari Jumat lalu. Yang pertama Natalie, Solomon, Brenton, terus juga Alexander. Semuanya polanya adalah dengan pengedoran. Tetapi kan dari si terduga pelaku, senjatanya itu mainan, Anjas. Dia senjatanya cuma ada tulisannya Welcome to the Hell for Agartha, Brenton Tarrant, Alexander Bissonette, dan Luca Traini, dan juga masih beberapa lagi yang tidak begitu clear. Apa maksudnya dari ini semua polanya? Kalau dari pola ini sejujur mungkin saja betul. Perundungan tersebut adalah menjadi salah satu motif dia untuk melakukan aksi ini. Tapi apakah itu motif tunggal? I don't think so sih. Aku ngerasa bahwa kalau memang betulan dia itu dirundung, kayaknya masa dia dirundung sama adik kelas 10. Kelas 10 tuh berarti kelas berapa ya? Kelas 1 ya? 10, 11, 12. Ya berarti kelas 1 SMA dong. Kan dia senior. Masa dia melakukannya kepada adik-adiknya? Padahal kan pada saat dia, ada yang bilang bahwa dia itu dirundung sudah sejak lama. Tapi kan kelas 10 tersebut ya beda tahun lah. Jadi aku tahu ya banyak teman-teman yang mengalami kayak perundungan di para zaman sekolah dan sebagainya, menceritakan, Anjas, kamu nggak tahu ya rasanya dirundung tuh seperti apa, sakit hati dan sebagainya. Well, kayaknya mengalami seperti itu banyak banget di Indonesia, dan aku adalah salah satunya. Aku berasal tuh dari SD, SMP, SMA aku tuh di Lampung, orangnya keras-keras banget, ada tege-tegean lah, bahkan sudah berujung ke kriminal gitu loh. Tidak bermaksud untuk memberikan excuse kepada perilaku tersebut, tetapi poinnya adalah apakah pure hanya gara-gara itu, apalagi juga untuk membuat atau merakit hal seperti itu kan juga butuh kemampuan, butuh uang, butuh juga knowledge. Kayaknya sih ada yang ngebantu, karena gini ya, dia kalau dilihat dari jejak digital yang beredar sekarang, kan pagi hari itu dia ini si terduga pelaku diantar ke sekolah oleh bapaknya ya. Nah, dari tim penyidik pun Polda Metro Jaya sudah melakukan pengecekan ke rumahnya terduga pelaku ini. Rumahnya tersebut agak sedikit unik menurut aku, di kawasan Celincing, Jakarta Utara. Uniknya adalah rumah tersebut ternyata adalah tempat usaha. Kita belum paham nih apakah tempat usaha tersebut adalah milik ayahnya atau dia hanya pekerja. Kalau keterangan dari ketua RT setempat bahwa ayah dari si terduga pelaku ini adalah pekerja di sana, tidak mengatakan bahwa dia pemiliknya. Nah, kalau untuk ibunya, ibunya itu bekerja di luar negeri. Bahkan di video sebelumnya ada sejumlah orang, ada 1 orang sih yang posting ya di video terkait ini yang bilang bahwa Anjas, saya baru ketemu sama ibunya si terduga pelaku. Dia kerja di Taiwan ya kalau nggak salah. Well, kalau itu benar, ya mudah-mudahan
segera untuk memberikan kekuatan mental apa yang sebenarnya terjadi kepada putranya ini. Karena kondisinya sekarang sudah membaik dan sampai sekarang pun ada beberapa hal yang disampaikan dari saksi mata di sekitar peristiwa yang uniknya adalah penampilan dari si terduga pelaku. Pada saat dia ditemukan nggak sadar di dekat kotak sampah, dekat masjid itu juga di SMA-nya dia belajar, itu dia memakai sepatu boot, kemudian celana hitam, kaos tanpa lengan, terus tulisannya adalah natural selection. Natural selection. Artinya kayak seleksi alam begitu loh. Artinya apa nih seleksi alam? Terus juga teman-temannya bilang dia selalu pakai jas warna putih kalau di sekolah dan suka menyendiri. Kata-kata menyendiri ini aku temukan banyak banget disampaikan baik dari tetangganya, baik dari teman-temannya. Dan kata-kata menyendiri ini juga rata-rata ditemukan oleh pelaku-pelaku lain dari 4 yang sudah kita bahas dalam video kali ini. Tetapi sekali lagi dengan segala hormat, bukan berarti orang yang menyendiri punya kecenderungan seperti ini. Ya, aku juga penyendiri, cuman kok kalau dibilang ada indikasi ke arah seperti ini ya nggak fair kan ya. Tetapi penyendiri itu juga menjadi salah satu common behavior yang bisa kita lihat dari pola mereka yang melakukan hal seperti ini. Nah, kalaupun memang betul bahwa dia ini terpapar oleh tayangan tertentu atau keyakinan tertentu, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah siapa yang memaparkan, apakah dia sendiri, kemudian siapa yang mengguidance-nya. Aku rasa data-data ini bisa didapatkan dari alat komunikasinya. Mudah-mudahan tim Densus atau penyidik sudah mendapatkan itu semua, karena untuk akun sosial media seperti sekarang sudah nggak ada lagi ya. Kemungkinan besar sudah diamankan, dinonaktifkan dari pihak penyidik. Dan kita lihat nanti apakah alasannya pure karena sudah terpapar dengan ajaran tertentu, ataukah memang ini pure karena masalah perundungan tersebut. Dan aku sih cenderungnya yakin ini adalah karena masalah pemaparan. Kalaupun ada perundungan penyebabnya, aku yakin itu adalah hanya faktor kecil, bukan faktor yang dominan. Tidak bermaksud untuk tidak empati kepada korban yang seperti itu. Aku juga adalah korban perundungan, tapi kita sedang melihat adalah pola dari perilaku yang dilakukan oleh FN berusia 17 tahun ini. Dan tim penyidik pun juga sama. Bahan-bahan yang kita bahas untuk menganalisa ini adalah salah satu bagian pertimbangan untuk menganalisa sebenarnya apa motif dari si pelaku, selain juga pastinya adalah keterangan dari terduga pelaku. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.